Tuhan sudah menjaga kami dari malam sampai pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ajar kami menjadi anak yang baik, agar setelah sekolah minggu ini kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat adik-adik? Sekarang ngomong-ngomong di sini, siapa yang lagi bersukacita? Ada yang dapat nilainya 100? Ada yang habis dapat hadiah sama mama papanya? Wah, ada yang diberikan nafas kesehatan sampai hari ini. Wah, kakak juga nih, kakak masih diberikan nafas kesehatan oleh Tuhan Yesus. Semuanya lagi bersukacita ya. Tuhan Yesus itu baik banget ya adik-adik. Tuhan Yesus baik banget gak? Baik banget ya, sama adik-adik, sama kakak, sama kita semua. Siapa di sini yang gak percaya Tuhan Yesus? Ada? Kakak-kakak yang di belakang? Enggak ya? Kita semua percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus apa? Super sukacita nih kita. Oke adik-adik, kakak ajak bangkit berdiri lagi, mau menyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah menyapa Tuhan lewat doa tadi adik-adik. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahannya sudah disiapkan? Persembahannya yang sudah dipersiapkan oleh adik-adik semua dapat adik-adik titipkan ya kepada mama papa. Nanti persembahannya akan mama papa berikan kepada gereja. Jangan lupa memberikan persembahan ya adik-adik. Kita sudah memuji nama Tuhan, sudah menyapa Tuhan, sudah memberikan persembahan. Apa yang kurang ya? Apa ya? Iya betul. Kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita dulu ya, agar cerita yang disampaikan oleh kakak-kakak dapat kita mengerti dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Tidak saja kita akan mendengarkan firman, namun bukankah kita yang akan membawakannya. Selamat mendengarkan adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Nah, Kak Sore harap kalian sehat semua ya. Nah, Kak Sore mau tanya juga nih, siapa yang bangun tidur selalu berdoa dan menyanyikan lagu atau berdoa aja? Siapa? Angkat tangannya. Ya, Kak Sore percaya kalian bangun tidur langsung berdoa, lalu beres-beres rumah tidak? Ya, nah di sini minggu ini Kak Soraya mau menceritakan tentang Rahab. Ada yang kenal siapa Rahab? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, kita satu doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak juga atas pagi yang indah ini, yang cerah. Kami bisa ibadah online bersama kembali ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkatilah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik sudah bawa Alkitabnya kan? Jangan lupa buku tulis, lalu pulpen atau pensil. Nah, di sini Kak Soraya mau adik-adik buka di Alkitabnya Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24 ya. Oke, agak cukup banyak ya. Ayo, Kak Soraya bacakan ya. Judulnya Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko. Demikian tadi ada malam orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dan mereka berkata pada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya,
bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudara yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumah itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya. Sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kamu memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurutkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu, kamu sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kau katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu, dilepasnyalah orang-orang itu, pergi dan berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikat tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Amin. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan bagaimana Rahab ini membebaskan kedua orang pengintai. Ya, di sini Kak Soraya mau tanya nih. Ya, sebelum Kak Soraya membahas tentang yang ada di Alkitab, Kak Soraya mau tanya kepada adik-adik, siapa yang di rumah selalu membantu orang tuanya atau adik kakaknya? Siapa? Contohnya kayak seperti membereskan rumah, menjaga adik, seperti itu ya. Nah, itu sama aja kita membantu dalam hal apalagi ya, seperti misalnya ada teman yang membutuhkan pertolongan ya, misalnya teman tidak punya uang jajan, terus udah kayak gitu temannya misalnya ingin jajanan itu tapi nggak ada uang, adik-adik kasih seperti itu ya, membelikan untuk teman yang ingin beli tapi tidak punya uang, seperti itu. Nah, sama seperti yang ada di Alkitab ini, seperti itu ya. Nah, di sini nama perempuannya itu Rahab. Rahab ini seorang perempuan yang cantik, dia baik, dia tinggalnya di Yeriko adik-adik. Pasti kalian kenal kan Yeriko itu tempatnya seperti apa? Ya, kota dengan tembok yang besar sekali. Nah, Rahab ini tinggal di dekat tembok itu. Bahkan dekat banget ya, nempel rumahnya Rahab dengan tembok itu. Nah, Rahab ini di dalam rumahnya selalu menerima tamu, menjamu tamu.
Nah, pada saat itu ada 2 orang pengintai Israel. Nah, dari Yeriko ini, Raja Yeriko mengetahui bahwa ada pengintai dari Israel. Nah, raja ini memerintahkan pasukan untuk mencari 2 pengintai Israel ini. Nah, Raja Yeriko ini tidak menyukai Israel, ya. Nah, tidak menyukai, dan prajurit minta untuk mencari 2 orang pengintai ini. Nah, di sini 2 orang pengintai ini karena merasa mulai dicari oleh prajurit, mulai keadaannya tidak aman, 2 orang pengintai Israel ini masuk ke rumahnya Rahab, bersembunyi di situ. Dan apa yang dilakukan Rahab? Rahab justru membantu. Rahab menyembunyikan 2 orang pengintai ini dari prajurit-prajurit Raja Yeriko yang ingin menangkapnya. Lalu di situ Rahab membantunya dengan apa? Menyembunyikannya di atas, ya, di atas rumah yang ada jeraminya. Lalu pada saat pengintai 2 orang Israel ini sudah merasa aman nih dari prajurit-prajurit yang diminta oleh Raja Yeriko mencarinya, pergilah Rahab membantunya untuk mengawasi. Pada saat sudah aman, pengintai ini lalu dibebaskan keluar. Oke, dari sini kita belajar dari Rahab, di mana Rahab membantu dengan tulus, yakin bahwa 2 pengintai Israel ini memang utusannya dari Tuhan, ya, untuk memeriksa keadaan Yeriko, seperti itu. Nah, dari Rahab ini pun mematuhi. Yang pertama itu membantu orang yang susah, kedua mematuhi peka. Peka itu seperti sadar bahwa 2 pengintai dari Israel ini memang diperintahkan oleh Tuhan untuk membantu melepaskan 2 pengintai ini dari prajuritnya Raja Yeriko supaya selamat. Oke, di sini Kak Soraya ingin adik-adik untuk bisa saling membantu sama lain. Dan bukan hanya kakak, ya, Tuhan Yesus tuh ingin adik-adik bisa membantu satu sama lain pada saat keadaan susah. Dan kalian pun juga seperti bisa menolong orang tua, seperti itu, ya, untuk membersihkan rumah dan tidak bersungut-sungut. Ya, ini saja cerita Alkitab minggu ini. Semoga adik-adik mengerti, ya. Dan kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, Tuhan, dari awal sampai akhir firman-Mu ini, ya Tuhan, mengajarkan kami tentang pertolongan, ya Tuhan. Engkau pun tidak pernah bosan untuk menolong kami, dan kiranya kami juga belajar seperti-Mu, ya Tuhan, untuk menolong orang lain, termasuk yang ada di dalam Alkitab ini, seorang perempuan yang bernama Rahab. Dia menolong dua pengintai dari Israel, ya Tuhan, yang Engkau utus untuk ingin mencari tahu tentang keadaan kota Yeriko. Dan seorang perempuan yang namanya Rahab ini peka akan apa yang Kau perintahkan, ya Tuhan Yesus, untuk melindungi 2 pengintai Israel ini dari prajurit-prajurit Yeriko. Tuhan, ajar kami, Tuhan, seperti Rahab, untuk peka dengan apa yang Engkau ajarkan, ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah di atas segalanya, ya Tuhan, yang selalu melindungi kami dan menjaga kami, ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ya Tuhan. Terimalah, berkatilah kegiatan kami selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Siapa yang masih ingat cerita yang disampaikan oleh kakak sekolah minggunya? Tentang siapa? Ayo. Tentang sebuah tokoh di perjanjian apa ya? Perjanjian baru? Bukan. Di perjanjian lama. Siapa yo? Siapa masih ingat? Iya betul. Tentang Rahab. Apa yang kita pelajari dari Rahab adik-adik? Suka menolong dan tentu percaya sama kakak Sinta. Bukan ya? Sama siapa? Sama Tuhan Yesus tentunya. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan? Harus selalu percaya ya. Walaupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan suka, harus tetap percaya. Sekarang kita mau